Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, dan biarlah melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai pasal 4 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Mereka berseru-seru karena perbudakan itu, dan teriakan mereka minta tolong sampai kepada Allah. Allah mendengar rintihan mereka, lalu Ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Allah memperhatikan orang Israel dan mempedulikan mereka. Musa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke Horeb, gunung Allah. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ketika ia melihatnya, tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak terbakar. Musa berkata, "Baiklah, aku membelok ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat Musa membelok untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya, ini aku." Lalu ia berfirman, "Jangan mendekat, lepaskanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Tuhan berfirman lagi, "Akulah Allah bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa menjawab kepada Allah, "Namun apabila aku mendatangi orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Siapakah namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu."
Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan dengan itulah aku dipanggil turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakan kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sungguh memperhatikan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Apabila mereka mendengarkan perkataanmu, engkau beserta tua-tua Israel harus pergi kepada Raja Mesir dan berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menjumpai kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Aku akan melayangkan tanganku untuk memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengahnya. Sesudah itu baru ia akan membiarkan kamu pergi. Aku akan membuat orang Mesir berbaik hati terhadap bangsa ini, sehingga ketika kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang menumpang di rumah tetangganya barang-barang perak dan emas serta kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu merampasi orang Mesir. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan bertanya kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah tongkat itu ke tanah. Ketika Musa melemparkan ke tanah, tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Lalu Musa mengulurkan tangannya, menangkapnya, dan ular itu menjadi tongkat di tangannya. Lakukanlah ini supaya mereka percaya kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Firman Tuhan kepadanya lagi, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Lalu Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Setelah menariknya keluar, tangannya kena penyakit kulit, putih seperti salju. Sesudah itu ia berfirman, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Lalu Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Setelah ia menariknya keluar, tangan itu pulih seperti bagian badan yang lain. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak menganggap pesan dari mukjizat yang pertama, mereka akan percaya kepada pesan mukjizat yang kedua. Jika mereka tidak juga percaya kepada kedua mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan mencurahkannya ke tanah yang kering. Air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, maaf Tuhan, dari dahulu maupun sejak engkau berfirman kepada hambamu ini, aku bukan orang yang pandai bicara, sebab aku berat lidah dan tidak lancar berbicara.
Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah Aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, Aku akan menolong lidahmu berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan." Namun Musa berkata, "Maaf Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang akan kau utus." Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah ada abangmu, Harun, orang Lewi itu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, hatinya akan bersukacita. Engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menolong lidahmu dan lidahnya berbicara. Aku akan mengajarkan apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Bawalah tongkat ini di tanganmu yang akan kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop yang kita baca, kita akan belajar dua hal. Yang pertama, Tuhan mendengar teriakan bangsa Israel atas penderitaan yang dialami di Mesir. Lebih jauh, Tuhan melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir terhadap bangsa Israel. Karena itu, Tuhan turun tangan untuk menegakkan keadilan bagi umatnya, yaitu akan membawa mereka keluar dari Mesir, melepaskan mereka dari perbudakan, dan memberikan kepada mereka tanah perjanjian, sehingga mereka menjadi bangsa yang merdeka, yang membangun kehidupan mereka. Tanah yang dijanjikan adalah tanah yang berlimpah dengan susu dan madu yang bisa mereka nikmati. Poin yang kedua adalah dalam melaksanakan rancangannya tersebut untuk menolong umat Israel, Tuhan memanggil Musa menjadi tim kerja Tuhan. Pada awalnya Musa tidak bersedia karena melihat terlalu berat tugas itu dan melihat keterbatasan dirinya. Namun, jika Tuhan sudah memanggil atau memilih, pasti terlaksana. Ya, Musa akhirnya menerima tugas tersebut setelah dikuatkan melalui mukjizat-mukjizat yang Tuhan tunjukkan, serta memberikan Harun, kakaknya, untuk menjadi tim kerjanya. Dari dua hal tersebut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mendengar seru teriakan kita. Jadi berserulah kepada Tuhan dan percayalah Ia akan bertindak. Dalam tindakan Tuhan bagi umatnya, Tuhan memanggil kita untuk jadi tim kerjanya. Tuhan tidak mau bekerja sendiri untuk menyatakan karyanya. Karena itu, siapkanlah diri jika Tuhan memanggil atau memilih kita untuk menjadi rekan kerjanya, untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan menolong dan memperlengkapi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh punya Allah seperti Engkau yang terus mendengarkan seru doa kami, dan Tuhan yang bertindak atas hidup kami. Juga mampukan kami untuk menyediakan diri ketika Tuhan menganugerahkan kami, mempercayakan kami dengan memanggil atau memilih kami menjadi rekan kerja Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Mari Tuhan, Engkau bantu kami, Engkau perlengkapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.